Selamat siang, perkenalkan nama saya Clotilda Iveni Rentobiruru. Saya merupakan salah satu mahasiswa semester 1 dari Universitas Nusa Cendana. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu dosen dan salah satu mahasiswa di Universitas Nusa Cendana. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Clotilda Iveni Rentobiruru. Saya merupakan mahasiswa semester 1 Program Studi Pendidikan Biologi. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Anambing Maria Immaculata MSI, biasa dipanggil Ibu Ima, dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Undana. Baik Ibu, saya mau bertanya, apa yang mendorong Ibu untuk menjadi seorang dosen, memilih karir sebagai seorang dosen? Ini kita harus lihat refleksi itu berapa puluh tahun yang lalu, ya. Jadi yang mendorong ya karena orang tua saya guru, oke. Kemudian saya ingin menjadi guru. Kemudian zamannya kami itu mungkin berbeda dengan zaman-zaman kalian, ya. Zamannya kami Undana satu-satunya perguruan tinggi negeri yang ada di NTT saat itu tahun 85. Oke. Jadi, masuk Undana, tes lewat jalur Sipen Maru, lulus. Pilih Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Undana. Oh, jadi dulu belum ada tes yang SNMPTN. Untuk kami dulu Sipen Maru. Dulu hanya istilah Sipen Maru. Tidak ada jalur undangan, tidak ada jalur mandiri, tidak ada. Habis itu Ibu, apakah selama menjadi dosen Ibu mengalami kesulitan atau kendala dalam menjalankan tugas? Tidak ada kesulitan. Kalau kita mencintai profesi kita tidak akan mengalami kesulitan. Habis itu apakah ada pekerjaan lain atau kegiatan lain selain menjadi dosen? Tidak ada. Ibu bisa apakah Ibu bisa memberikan tips dan trik bagi saya dan teman-teman saya agar lulus tepat waktu? Jadi lulus tepat waktu itu sekarang itu kalau 8 semester itu informasi terakhir yang saya nonton di TV itu tidak tepat waktu. Kalau 3 tahun, 5-6 bulan itu baru dikatakan itu tepat waktu. Tips yang pertama sebagai mahasiswa, ya, semester 1-2 itu mata kuliah paket. Jadi usahakan semua mata kuliah semester 1-2 itu lulus, tapi bukan dengan nilai C. Kemudian yang kedua, mengambil mata kuliah itu harus punya trik. Oke. Kalau IP memungkinkan kan semester 3 bisa mengambil mata kuliah semester 5. Oke. Tetapi sekarang ada MBKM. Oke, MBKM itu wajib sehingga semester 3 itu hanya mengambil mata kuliah pada semester itu. Oke. Itu. Yang kemudian pengambilan mata kuliah itu juga pakai trik. Kan kalau 5 MBKN, misalnya semester 4 bisa juga dia mengambil mata kuliah semester 6 kalau IP memungkinkan. Jadi kadang-kadang itu kita harus menyadari kemampuan kita, bukan berarti kita itu bodoh, tapi kan harus lihat. Jadi kalau untuk ambil mata kuliah harus ada trik, harus berimbang. Katakanlah misalnya mata kuliah kau semester 4, mata kuliah begitu berat, IP memungkinkan kau harus ambil mata kuliah semester 6. Tapi kalau harus lihat mata kuliah semester 6, kira-kira mata kuliah semester 6 ini mudah atau ringan? Oke. Tapi kalau mudah dan kau mau ambil harus punya ekstra waktu, ya, untuk belajar sehingga mata kuliah itu lulus. Oke.
bahkan dengan nilai yang bagus. Triknya ya tidak boleh berhenti belajar, ya, gunakan waktu semaksimal mungkin, ya. Kemudian tidak boleh menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh dosen, ya. Jadi kalau ada tugas, secepatnya itu dikerjakan. Beli satu buku, kemudian tulis mata kuliah, misalnya mata kuliah Ibu Ella. Tugas apa? Tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga. Tugas pertama itu apakah individu ataukah kelompok? Kemudian kira-kira time limitnya dikumpulkan dalam bentuk apa? Apakah dikirim di Google Drive atau seperti apa itu? Kalau sudah selesai dikasih tanda centang. Sehingga tidak ada yang tumpuk. Karena kamu kira ini semester 1 nih kadang-kadang sampai malam di lab, praktikum. Nah, satu dosen masuk dengan tugasnya, begitu. Itu baru semester 1, belum lagi dan seterusnya. Oke. Jadi trip, gunakan waktu. Ya, waktu itu harus digunakan waktu, kemudian tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Oke. Dan yang terakhir itu kalau mau sukses harus mencintai pilihanmu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada kesalahan dalam kegiatan. Terima kasih. Saat ini saya sedang bersama salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Ada baiknya kita perkenalan dulu, Kak. Nama saya Clotilda Iveni Rento Biruru. Saya mahasiswa semester 1 dari program studi pendidikan biologi. Ya, perkenalkan nama saya Franciscus Yulan. Saya biasa dipanggil Yulan. Saya berasal dari prodi pendidikan bahasa Inggris semester 9. Ya. Apa motivasi atau apa yang mendorong kakak sehingga kakak memilih untuk berkuliah di Universitas Nusa Cendana dan memilih program studi pendidikan bahasa Inggris? Salah satu motivasi terbesar saya untuk kuliah di Undana adalah seperti yang kita ketahui bahwa Undana itu termasuk dalam salah satu atau kategori dengan rankingan nomor 1 sebagai universitas terbaik di NTT. Nah, oleh karena itu aku merasa bahwa pasti rankingannya bagus, pasti kualitas di dalamnya juga bagus. Oleh karena itu yang mendorong kakak untuk memilih Undana sebagai salah satu universitas untuk kakak berkuliah. Selain itu juga kan kebetulan kakak dari Flores. Nah, kalau Flores ke Kupang itu kan cakupannya tidak terlalu jauh. Jadi ya kakak memilih Kupang sebagai maksudnya Undana sebagai kampus terdekat yang negeri juga untuk berkuliah. Selain itu untuk motivasi kakak sendiri untuk masuk ke dalam bahasa Inggris, karena memang kakak itu adalah seseorang yang menyukai atau senang untuk belajar bahasa asing. Bukan hanya bahasa Inggris tapi juga ada bahasa Jerman. I like to learn about it. Terus dari SMA juga kakak gemar untuk kayak lagu-lagu bahasa Inggris, terus membaca cerita. Pokoknya tentang bahasa Inggris tuh kakak suka sekali. Jadi itu yang mendorong kakak untuk kayaknya beta harus masuk di jurusan bahasa Inggris, dan puji Tuhan ketika kakak lolos SNPTN dan jurusannya pun bahasa Inggris. Selain itu juga kakak ingin mengembangkan karena kakak sudah merasa saya sudah punya basic knowledge di dalam bahasa Inggris. Jadi kayak alangkah baiknya untuk dikembangkan dengan masuk di prodi pendidikan bahasa Inggris. Gitu. Begini Kak, kan ada kurikulum terbaru nih, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, bagaimana tanggapan kakak mengenai kurikulum baru ini? Iya, itu salah satu program yang ada di MBKM ya kalau tidak salah ya. Itu program yang memang betul-betul memberikan peluang kepada mahasiswa untuk bisa dikatakan bahwa belajar itu bukan hanya di dalam ruang kelas, tapi kita belajar itu juga di luar daripada itu. Ya karena memang life is learning, karena hidup adalah pelajaran, jadi masa kita bisa belajar. Jadi program ini memberikan kesempatan untuk mahasiswa untuk mengembangkan skill mereka, dan di dalam MBKM itu kan terdapat beberapa program, ada kampus mengajar, pertukaran mahasiswa, ada magang juga. Pokoknya berbagai macam program yang dapat mendorong skill mahasiswa di luar daripada basicnya mereka gitu kan. Nah, sedikit cerita boleh tidak? Boleh Kak. Oh boleh. Jadi kakak itu kan mengikuti 2 program ini, ada kampus mengajar dan juga pertukaran mahasiswa. Nah, memang sih enak sekali, pakai ada konversi SKS-nya juga 20 SKS. Terus waktu pertukaran mahasiswa itu kakak belajar juga kan
waktu itu kakak lulusan di Jawa, di salah satu kampus yang ada di Jawa, dan kayak kita belajar tuh bahwa memang betul-betul bisa rasakan bahwa kayak memang beda gitu kan dengan cara belajarnya dari kampus asal kita terus ke asal luar. Terus kakak juga mengambil mata kuliah yang tidak linear dengan jurusan kakak yang ada di sini. Jadi kakak bisa belajar ada komunikasi, ada waktu itu kakak ambil hukum juga. Jadi kayak ya bisa belajar juga kan. Artinya program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk selalu mengembangkan berinovasi. Jadi saya rasa sangat bagus nih KM ini. Pertanyaan yang terakhir nih Kak, selama menjalani kewajiban Kakak sebagai mahasiswa di Universitas Cendana, apakah Kakak sering merasa putus asa begitu dengan tugas yang diberikan oleh dosen? Kalau untuk putus asa atau menyerah sepertinya tidak, tapi kalau lelah memang itu manusiawi. Kakak sering-sering mengeluh dan kakak berdiri juga, tapi ujung-ujungnya dikerjakan. Ya memang kalau di dalam kuliah itu atau istilahnya begini, kalau kita mau mengejar sesuatu tidak mungkin jalan itu mulus saja, pasti ada kayak jalan berlubang atau begitu kan yang harus kita lewati. Nah, sama seperti juga kayak kita mendapatkan tugas ini begitu kan. Tapi kakak memang mengeluh, tapi kakak kerjakan. Dan kakak ya sudah sampai di semester ini gitu kan. Berarti sudah. Ya, puji Tuhan sudah mau skripsi. Semoga cepat selesai. Amin. Sampai kan. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.